Cerita ini tersebar saat saya kira-kira masih kelas 3 sekolah dasar. Pada saat itu, ada cerita tentang penjual bakso tanpa kepala yang tepat jam 12 malam berkeliaran untuk mencari kepalanya. Menurut tetangga-tetangga saya yang pernah menemui penampakannya, tepat jam 12 malam, berdenting bunyi mangkok yang dipukul-pukulnya seperti layaknya penjual bakso. Salah seorang tetangga saya, sebut saja Dodi, dia pernah bertemu langsung dengan penampakan hantu tukang bakso itu. Suatu malam, tepat jam 12.30 malam, terdengar suara mangkok dipukul-pukul, menandakan ada pedagang bakso lewat. Sebenarnya Dodi sudah mengetahui kabar tentang penjual bakso tanpa kepala itu. Cuman, entah kenapa pada malam itu dia seakan-akan tidak ingat akan kabar seram tersebut. Mungkin karena lapar, jadi otak gak jalan. Saat denting mangkoknya tepat di depan rumahnya, dengan kecepatan penuh dia menghampiri tukang bakso itu. "Mas, baksonya 1 mangkok. Bakso sama minyak kasih jumbo. Kuahnya dikit ya," teriak Dodi sambil mencari-cari sendal di teras rumahnya. Begitu selesai memakai sendal, dia hanya melihat gerobak bakso, namun tidak ada tukang baksonya. Bulu kuduk Dodi mulai merinding. Dia mulai teringat akan kabar-kabar yang sedang heboh-hebohnya dibicarakan. Dan ketika dia menyadarinya, saat itu juga dia hendak masuk kembali ke rumah. Namun, tepat di belakangnya sesosok tubuh tanpa kepala sedang memegang mangkok yang berisikan daun-daun dan belatung. Saat itu juga Dodi berteriak keras hingga mengumpulkan warga, termasuk ayah saya. Namun, ketika warga telah berkumpul, Dodi sudah ditemukan dalam keadaan pingsan dengan tubuh bersimbah keringat. Setelah beberapa jam, Dodi pun siuman, karena masih banyak orang yang berkumpul untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Akhirnya Dodi menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Namun anehnya, tidak ada satupun warga lain yang mendengar dentingan bakso tadi. Nah, kita kembali ke awal. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa jadi ada tukang bakso tanpa kepala tadi? Saya akan ceritakan sedikit yang saya tahu dan dengar dari sumbernya. Menurut cerita dari tetangga saya, sebut saja Pak Sudirman. Dia adalah saksi mata terjadinya pembunuhan tukang bakso tadi. Menurut beliau, tukang bakso itu biasa lewat di gang dekat rumahnya Pak Sudirman. Penjual bakso itu sebenarnya orangnya baik dan ramah. Baksonya pun sudah terkenal enak, ucap Pak Sudirman. Mendengar itu, saya langsung mengorek-ngorek beliau untuk dapat info yang lebih dalam. Suatu hari, kala hari sudah hampir maghrib, jalanan udah sepi. Lewatlah tukang bakso itu. Mungkin mau pulang karena hari sudah gelap. Ketika memasuki gang di dekat rumahnya Pak Sudirman, tukang bakso tersebut dicegat oleh segerombolan preman. Preman itu minta dibikinkan empat bakso. Setelah kenyang, preman-preman itu bukannya bayar, tapi malah maksa minta duit. Karena tidak mau menyerahkan semua uang hasil dagangannya, si tukang bakso pun melawan, dan terjadilah perkelahian. Namun, ketika sejumlah preman itu lebih banyak, akhirnya tukang bakso itu tak berdaya. Dia dibunuh dengan kejam. Kepalanya dipotong dan semua uangnya dibawa lari oleh para pelaku. Warga yang melihat banyak yang hanya diam dan berteriak-teriak agar orang berkumpul. Namun karena menjelang maghrib mungkin lagi pada sholat, jadi hanya sedikit yang keluar menyaksikan kejadian itu. Karena warga juga takut, jadi tidak ada yang berani menghampirinya. Sebulan sejak kejadian pembunuhan tukang bakso tersebut,
polisi hanya menangkap satu orang pelakunya, sedangkan sisanya ditemukan tewas mengenaskan.